video ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menginterpretasi teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sebelum kita belajar untuk menginterpretasi teksnya, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dan struktur teksnya dulu ya. Pertama, yaitu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu suatu teks yang memuat fakta dan informasi, baik itu satu maupun lebih, yang akan memberikan wawasan kepada pembacanya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, struktur dari teks laporan hasil observasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, pada bagian pendahuluan, si penulis akan menguraikan masalah atau isu yang akan dibahas, meliputi latar belakang masalah. Kenapa sih si penulis ingin mengobservasi tentang tentang mengapa sih banyaknya kemiskinan. Terus ada pula prosedur pemecahan masalah. Jadi prosedurnya, cara bagaimana si masalah itu dapat dipecahkan. Terus ada pula sistematika pembahasannya. Kemudian bagian pembahasan. Nah, di bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengembangkan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Nah, si pembahasan ini dilengkapi dengan data lapangan atau hasil observasi. Misalnya kita bisa secara langsung bertanya ataupun mengamati, seperti itu. Kemudian di bagian pembahasan ini juga memuat beberapa pendapat dari penulis itu sendiri. Nah, si bagian pembahasan ini juga biasanya lebih dari 1 paragraf. Seperti itu, bisa 5 atau 4 paragraf. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini sendiri yaitu pemaknaan kembali terhadap uraian yang telah dibuat berdasarkan pembahasan. Berarti dari bagian yang tadi, yang pembahasan tentang hasil observasinya sama pendapat-pendapatnya, kemudian disimpulkan. Seperti itu. Kalau kalian pusing dengan pemaparan struktur yang tadi, kita coba lihat struktur yang berikut ini. Nah, untuk yang definisi umum itu menjelaskan tentang objek yang diobservasi, baik itu karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Tapi ini itu secara umum atau secara global. Terus hanya dipilih satu saja, tidak harus semuanya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Si deskripsi bagian ini menjelaskan tentang aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi perbagian. Nah, di deskripsi perbagian ini menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Nah, maksudnya aspek-aspek tertentu itu adalah hal-hal yang menyangkut dengan objek yang diobservasi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat ini, si penulis akan menjelaskan kegunaan dari pemaparan tema atau masalah yang dinyatakan sebelumnya. Sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Nah, paragraf ini adalah definisi umum. Kenapa disebut dengan definisi umum? Karena paragraf ini menjelaskan tentang kondisi banjir di Jakarta pada saat itu secara umum. Kemudian, paragraf ini adalah deskripsi bagian. Kenapa disebut deskripsi bagian? Karena menceritakan tentang peran Plan Indonesia sebagai salah satu organisasi kemanusiaan internasional dalam membantu masalah banjir di Jakarta. Nah, bagian ini juga merupakan bagian dari deskripsi
bagian, yaitu tentang peran Yayasan Lampu Hati dalam membantu masalah banjir di Jakarta. Nah, ini juga merupakan bagian dari deskripsi bagian, yaitu tentang peran pihak lainnya dalam membantu masalah banjir di Jakarta. Nah, jadi dapat kita ketahui ya bahwa deskripsi bagian itu tidak hanya satu paragraf, melainkan lebih dari 3 atau 4 paragraf agar si informasinya itu menjadi jelas dan terpercaya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat, yaitu tentang pengaruh positif dari adanya bantuan-bantuan bagi korban banjir di Jakarta.